rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya, yang saya hormati pimpinan fraksi PKS Ustadz Ansari Siregar, yang saya hormati Bapak Gubernur baru NTB Dr. Zulkifli Mansyah, Bapak Dr. Zulkifli Mansyah, yang saya hormati Bapak Andi Kamal Pasarudin Akmal, mohon maaf Pak. Ya, selama ini hanya lihat di televisi. Jadi bapak ini samping saya ini, masya Allah, saya seharusnya hari ini kuliah Pak. Saya kuliah kebetulan di depan Mall Pejaten Village. Saya kuliah di Libya. Saya semester 7. Seharusnya saya kuliah, tapi ketika kemudian ada Pak Bugi, Ustaz Bugi, yang meminta saya untuk datang dan kesini dan minta saya untuk jadi pembicara, saya bilang, Ustaz, saya sebenarnya pantasnya jadi peserta ini mah, gitu. Karena saya jadi peserta karena apa yang saya lihat tema di sini itu berbeda jauh dengan apa yang saya pelajari. Yang saya hormati juga Prof Firmansyah, ya. Prof Firman. Yang saya hormati sekali, yang saya kagumi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Jadi sebenarnya saya hari ini kuliah, tapi kemudian ketika diminta jadi pembicara, dan kemudian saya bilang, insya Allah saya dalam niat saya kesini itu kuliah juga, insya Allah. Dan saya tadi alhamdulillah kurang lebih ada berapa mata kuliah gitu ya saya dapati. Saya selama ini di Libya hanya belajar berkutat di kitab-kitab Arab, belajar mengaji kitab fikih, kitab hadis, kitab tafsir. Nah, saya tinggalkan itu sementara untuk hari ini untuk mendapatkan mata kuliah yang baru. Gitu, alhamdulillah. Tadi ada mata kuliah politik, ada mata kuliah materi ekonomi, masya Allah, dan dari awal tadi Pak Gubernur bicara sampai Prof. Firmansyah berbicara, saya rekam semuanya. Gitu ya, saya rekam. Nah, saya diminta di sini untuk berbagi sebenarnya dari sisi pemudanya langsung. Saya paling muda di sini mungkin, dan memang belum lulus, gitu ya. Dan selama ini saya itu kalau diminta berbicara selalu langsung di depan orang-orang milenial yang asli gitu ya, yang memang secara biologis itu memang masih muda. Ini ya asli insya Allah. Ya, casingnya mungkin udah nggak. Ya, milenial senior. Saya di mana-mana habis tapakan diminta untuk berbicara di depan anak-anak SMA, anak-anak kampus, ya, di depan anak sekolah. Saya bicara dengan bahasa-bahasa sederhana, bahasa-bahasa mereka, bahasa-bahasa yang bisa dinikmati. Nah, untuk awalan saya ingin bercerita kepada bapak-bapak semua yang saya hormati di sini. Saya dulu itu sekolah dan memang dididik oleh orang tua saya dengan didikan agama yang sangat kuat. Dari kecil saya sudah diarahkan untuk menghafal Al-Quran. Dari umur 7 tahun saya sudah diarahkan dan dibuang tanda kutip ke pesantren, gitu ya. Jauh sama orang tua untuk menghafal Quran. Menghafal Quran dari umur 7 tahun sampai umur targetnya 12 tahun, tapi ternyata tidak sampai 12, umur 9 saya nggak betah. Orang kota ya kan, saya dari Jakarta Pak. Jadi kalau orang Jakarta itu terkenal kalau di pesantren dulu itu orangnya nggak betahan. Atau yang kedua, tipikal orang Jakarta yang masuk pesantren itu songong-songong, merasa orang kota, dan akhirnya kalau yang ditemui di pesantren itu nggak sesuai sama yang dia dapatkan kenyamanan di kota, itu akhirnya mudah nggak betah. Ya, saya tipikal yang pertama, saya nggak betah. Akhirnya saya pindah lagi ke Jakarta, namun dengan saat itu masih nurut sama orang tua bahwa saya tetap pindah sekolah, tapi kemudian tetap untuk menyelesaikan hafalan, dan alhamdulillah di umur 12 tahun saya selesai hafalan 30 juz. Saat itu
animo masyarakat tentang ada orang yang anak muda hafiz itu masih sangat sedikit, masih sangat minim. Belum ada dulu waktu itu acara-acara televisi yang setiap ada di bulan Ramadan seperti Hafiz Indonesia, Hafiz Cilik. Ya, dulu paling banter ada apa? Pildacil ya. Pemilihan dai cilik. Paling banter itu belum ada sama sekali. Kemudian ada masyarakat yang melihat bahwa orang yang hafal Quran itu juga bisa, anak-anak kecil juga bisa gitu. Bagaimana mungkin ada sekitar lebih dari 6.000 ayat, ratusan surat bisa dihafal oleh anak-anak kecil ya, di awal-awal 2000. Nah, kakak saya yang nomor 2 dan saya termasuk yang kemudian kalau boleh dibilang awalan gitu ya, awalan, terutama kakak saya ya, yang kemudian hari itu belum ada imajinasi tengah-tengah masyarakat. Kalau tadi dibilang sama Prof. Firmansyah, apa imajinasi yang mengisi ruang publik kita ya, saat itu memang belum terlalu banyak. Nah, kemudian berbicara tentang pengalaman internasional, terus saya kemudian sadar satu hal bahwa apa yang membuat saya maju, apa yang membuat saya kemudian hebat di masa depan, apa yang membuat kita ini akan berguna di masa depan, ya, itu tidak seperti apa yang dipahami oleh millennials hari ini. Millennials hari ini kalau saya lihat, mohon maaf nanti kalau dikoreksi bapak sekalian, itu mereka adalah orang yang multi talent dan kemudian multitasking ya kan, sambil nonton TV, sambil dengar musik, sambil main HP, sambil nonton YouTube, sambil bikin vlog gitu, sambil jalan-jalan, sambil ke mall, sambil beli baju, sambil nge-vlog. Sampai detik ini saya masih punya pikiran bahwa yang membuat kita maju sebenarnya bukan yang membuat saya maju, yang membuat saya kemudian berkembang bukan bisanya saya dengan banyak hal, tapi kemudian ahlinya saya terhadap apa yang saya sukai dan saya geluti. Saya suka sekali mengaji ya. Saya suka sekali menghafalan, saya suka sekali mengkaji isi kandungan Al-Quran. Maka saya sejak SMP saya dididik untuk kemudian melancarkan hafalan, dan saya yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan jalan saya dengan apa yang saya tekuni. Dan akhirnya terus menerus Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan saya untuk menjadi juara di tahun 2014 tingkat ASEAN Pasifik, dan kemudian 30 juz hafalan 30 juz tingkat ASEAN Pasifik. Dan hari itu saya tidak menyangka bahwa yang menang di perlombaan itu akan diberi hadiah haji gratis oleh Kerajaan Arab Saudi. 2015 saya pergi haji, dan di haji saya ketemu ibu dan kakak saya, dan semua itu tidak direncanakan. Lanjut lagi, saya di tahun 2013 saya menang juga di tingkat 30 juz tingkat nasional, cabang 30 tingkat nasional di Bangka Belitung. Nah, di Bangka Belitung juara nasional, kemudian dikirim ke Kuwait di tahun 2014. Saat itu menarik juga, waktu datang undangan dan dihubungi lewat guru ngaji saya, dibilang, Bashir, kamu bulan depan berangkat ya ke Kuwait, ada undangan dari Kemenak untuk mewakili Indonesia. Saya bilang, Ustaz, ini bulan depan itu pas lagi UN, Ustaz. Lagi UN SMA. Zaman saya itu zaman terakhir di mana UN ketika SMA itu masih menentukan. Walaupun waktu itu sudah ada porsinya, ada 60-40 gitu ya. Tapi masih 60-nya itu UN. Makanya UN masih jadi momok yang selalu ditakuti oleh setiap siswa akhir di sekolah tingkat menengah gitu ya, menengah atas. Saat itu saya kembali diberi kepercayaan, kembali diberi kepedean oleh guru saya, tenang aja, UN itu masalah duniawi gitu ya. Saya waktu itu ketawa juga. Saya kan kelas IPA, saya kelas IPA belajar dari jam 7 sampai 12, tapi kemudian juga sambil menghafal Quran, sambil ngelancarin, sambil menghafal hadis, sambil menghafal mufradat, verb, kalimat-kalimat arti-artinya dalam Quran. Tapi saya belajar IPA, di kelas belajar IPA. Sama guru saya, ini kesempatan nggak datang 2 kali katanya, berangkat ke internasional. Ya saya balik lagi, Ustaz, UN emang datang 2 kali. Ya udah
udahlah nurut aja bismillah. Pengalamannya insya Allah itu jauh lebih mahal daripada UN sendiri. UN. Dan kamu kan masih bisa ikut UN. Akhirnya saya berangkat udah mengikuti lomba dan alhamdulillah masuk ke 10 besar hari itu, walaupun nggak masuk ke 3 besar alhamdulillah dulu 14. Nah kemudian saya pulang. Nah ketika saya pulang, suasana hati saya itu berbeda dengan orang-orang yang teman-teman sekelas yang hari itu sibuk belajar buat UN, sibuk bergelut dengan matematika, dengan algoritma, dengan statistik, dengan materi-materi fisika dan materi kimia. Suasana hati saya berbeda, pikiran saya jadi jauh lebih terbuka. Jika di hari itu teman-teman sangat berpikir, nih UN tuh hidup mati bro, katanya. UN itu hidup mati. Saya bilang, UN itu bukan hidup mati. Ya, UN itu cuman wasilah aja, UN itu cuma sarana aja. Karena toh tidak semua orang itu bisa kemudian dipaksakan untuk bagus UN-nya. Dan saya termasuk orang itu. Akhirnya saya begadang 4 hari 4 malam, hampir sepekan ya. Saya begadang 4 hari 4 malam untuk mengejar ketertinggalan materi dan alhamdulillah UN saya pas-pasan. Saya lulus Pak. Alhamdulillah. Dan memang saya sudah tahu di hari itu, di detik itu saya memang gak mengincar sama sekali untuk masuk ke universitas negeri ternama, universitas yang punya gengsi tinggi atau keluar negeri ada, tapi kemudian tidak ke jurusan-jurusan yang memang saya tidak menguasai. Di hari itu saya benar-benar yakin bahwa pemuda dari sejak usia dininya harus tahu apa yang ia sukai, apa yang ia tekuni, dan jangan kemana-mana. Jangan kemana, terus geluti. Akhirnya saya sudah bertekad, saya akan masuk ke Madinah, Universitas Islam Negeri Madinah, atau saya akan ke Maroko atau ke Mesir, paling banter Libya, ya kan? Paling banter Libya. Satu presiden PS juga alumni Libya gitu kan. Saya ya, paling dekat juga. Akhirnya saya masuk Libya, dalam dia lolos yang seharusnya kuliah itu 7 tahun. Kuliah 7 tahun, saya ambil ya, Republika. Seharusnya belajar itu 7 tahun, ya 2 tahun bahasa Arab, kemudian 1 tahun matrikulasi dan 4 tahun kuliah syariahnya, kuliah materi benerannya. Dan kita memang memakai standar luar negeri, standar Arab Saudi, semuanya dosennya semua native ya. Native Arab, bukan Inggris. Nah saya cuma kuliah 5 tahun. Saya langsung loncat ke takmili, saya lolos. Dan kemudian nggak perlu lagi belajar lama-lama 7 tahun. Saat itu orang bertanya-tanya, rahasia ente apa sih gitu kan? Kok bisa langsung 5 tahun? Saya sekelas Pak, sama mahasiswa yang umuran udah 93, 92, 94. Saya waktu itu ya saya kelahiran 96. Sedangkan teman-teman saya udah berjenggotan, udah punya anak, udah pernah nikah. Yang paling milenial saya di kelas gitu kan. Pernah nanya, apa rahasia ente gitu kan? Saya bilang, saya dari awal itu fokus. Saya tahu apa yang saya sukai, saya tahu apa yang suka, saya tahu apa yang saya jagoin. Maka kemudian saya fokus, tekun, sabar, ya kan? Dan tidak terdistraksi. Alhamdulillah saya di pesantren, sampai lulus saya masih di pesantren. Nggak banyak variabel yang mendistraksi saya, mengganggu saya dari tujuan, dari fokus. Saya benar fokus. Kemudian akhirnya bisa sampai detik ini bisa terus memberikan inspirasi kepada teman-teman. Terakhir saya juga kemarin ke Sudan setelah menang lomba hafalan 30 juz plus tafsir bahasa Arab di Kaltara, Kalimantan Utara tahun lalu. Nah saya dikirim ke Sudan untuk mengikuti cabang lomba yang sama 30 juz plus tafsir Arab. Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memang menjawab keyakinan saya gitu ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ngasih jalan itu ya dengan apa yang saya sukai, ya, saya ikhlas di situ, saya tulus, saya berjuang. Allah SWT kasih jalan dengan wasilah Al-Quran. Saya bisa ke Indonesia, saya pernah ke Papua Barat, saya pernah ke Lombok. Waktu 2016 MTQ nasional di NTB itu, Pak Gubernur, saya alhamdulillah dapat juara 2 cabang 30 juz plus bahasa Arab. Kemudian ke Kalimantan Utara, ke Sumatera, ke Bangka Belitung, ke terakhir kemarin di Medan ya, MTQ nasional itu. Ada seterusnya. Allah SWT juga bukakan jalan saya untuk bisa main ke luar negeri,
terus semakin membentuk karakter pribadi yang semakin terbuka wawasannya. Ya, kalau dalam bahasa di kampus itu al-ata bila tahazub ya. Jadi mereka pemuda yang kemudian siap berkontribusi tapi juga nggak minta pamrih, dan juga tidak ada istibdad, tidak ada pemikiran yang terkukung. Kita semakin terbuka, saya jadi orang yang semakin terbuka. Saat ini saya memahami dunia itu sempit, ya cuma ngaji ya. Tapi kemudian bisa ke Turki, bisa ke Malaysia. Kemarin terakhir di Ramadan saya selama sebulan diminta jadi imam di Australia, 2 pekan di Melbourne, 2 pekan di Sydney. Saya semakin terbuka melihat dunia ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak sama sekali mengharamkan dunia ini buat kita, maksudnya buat saya buat saya penuntut ilmu syar'i, penuntut ilmu agama, bahwa ternyata kemudian dunia ini juga harus digenggam oleh milenial. Nah, saya melihat bahwa para pemuda itu setidaknya harus memiliki 5 hal. Ya, saya selalu sampaikan ini di hadapan asli pemudanya langsung, Pak ya. Jadi mohon maaf kalau ya Bapak di sini. Saya harus sampaikan hal ini ke depan anak-anak SMA, ke depan anak di hadapan anak kampus. Saya selalu bilang, kita ini pemuda, apapun yang kita sukai, apapun yang kita lakukan, pastikan bahwa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan. Yang pertama untuk diri kita sendiri, yang kedua untuk keluarga kita, yang ketiga untuk masyarakat di sekeliling kita, yang seterusnya untuk bangsa dan negara kita. Percuma kita belajar banyak-banyak, nulis buku banyak-banyak, tapi kemudian masyarakat, tetangga, orang-orang masjid, orang pasar itu nggak kenal kita, nggak kenal siapa kita, tinggal di blok mana, anaknya siapa, punya saudara siapa aja, berapa. Nah, maka yang pertama adalah bahwa seorang pemuda itu harus memiliki kekuatan ruhiyah, al-quwah ruhaniyah, kekuatan ruhiyah yang dibangun dengan kedekatan si pemuda tersebut ya dengan Tuhannya, apapun agamanya, bahwa kemudian bisa dipastikan orang-orang yang sukses di hidupnya adalah orang yang mayoritas itu kuat sekali hubungannya dengan Tuhannya, keimanan. Karena tidak ada yang bisa membuat kita bertahan kecuali keimanan ya. Kemudian yang kedua adalah kekuatan fikriyah, al-quwah fikriyah. Kekuatan fikriyah yang dibangun dengan banyak membaca, banyak menulis, banyak menganalisa, banyak mengikuti perkembangan masyarakat di sekeliling kita, membaca berita, dan kemudian kita olah dengan apa yang kita sukai, dengan kemudian kita keluarkan, kita produksi satu karya. Dan saya masih di proses itu, Bapak, mohon doa ya. Makanya saya bela-belain datang meninggalkan kampus untuk bisa dapat pencerahan itu ya. Saya hari ini masih di masa-masa pembekalan, belum masa-masanya saya melihat bahwa masa-masa saya ini belum masanya untuk bisa memberi banyak, tapi masa-masa saya adalah mendapatkan banyak dan menerima banyak. Kemudian yang ketiga adalah visi misi yang terarah, yang keempat adalah networking, dan yang kelima adalah al-quwah al-ijtimaiyah ya. Jadi visi misi yang terarah, networking, jaringan. Alhamdulillah semua perlombaan yang saya ikuti internasional itu kontaknya masih saya simpan. Kemarin ada yang minta ke saya, sebuah komunitas anak-anak muda Islami minta ke saya, "Sir, minta dong kontak Hafiz Amerika, punya nggak?" Saya bilang saya punya nih, saya kasih. Ya karena memang saya kemudian di sana berkenalan, bersosialisasi, dan itu juga hikmah kenapa saya kemarin ketika di Sudan itu nggak ditemenin sama siapa-siapa, sama orang Kemenak enggak, sama orang pokoknya memang disuruh terbang sendiri, dikasih tiket sendiri ya, dibayar, kemudian terbang sendiri. Di Kuwait, di Sudan, di Saudi, saya 4 kali ke Saudi ikut lomba, itu jarang sekali temanin. Nah, itu ternyata ada hikmah, saya kemudian bisa banyak teman, punya banyak teman. Nah, itu saya kira
di sini sebenarnya datang untuk belajar. Kalau memang ada yang bisa diambil, ya semoga itu juga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.